dari sini ke 2024. Segala hal dicari-cari, aku tahu dicari-cari. Aku merasakan. Dibikin-bikin. Semua yang aku sampaikan ini, saksinya adalah Tuhanku. Bukan yang mendengar. Kalau bahasa Arabnya itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bahasa dari tanah kembali ke tanah. Asalnya dari dia akan kembali ke dia. Kesal aku. Tak ada baiknya. Dan lebih parah dari sebelum-sebelumnya. Ngomongin presiden. Mau kritik nanti ini begini, nanti uangnya begitu, paham. Aku tidak akan menceritakan apa yang diperbuat Pak Jokowi buat Indonesia ini. Karena aku tidak merasa, tidak ngerti. Tapi secara pribadi aku bangga. Sebagai rakyatnya. Dan ini untuk pertama kali aku membicarakan seorang presiden. Tak ada bagus. Tak ada. Tak ada. Nggak usah kan punya ketajaman rasa, nggak usah harus punya indera keenam untuk merasakan hal baik yang benar-benar dan tidak. Kita ini kan punya hati. Hati ini adalah detektor untuk bisa berkata dengan tegas ini benar-benar baik dan tidak. Pak Jokowi ini salah satu orang yang banyak disukai anak kecil. Anak kecil itu hal yang paling bersih. Tapi nanti, banyak anak kecil yang suka. Oh itu udah diatur, biar anak kecil suka. Masuk akal nggak? Anak kecil nggak bisa diatur, udah jelas. Lihat pas pernikahan Kaisang, ada satu cucunya yang nggak pakai baju. Itu karena nggak bisa diatur, namanya juga anak kecil. Masa senang dan tidak senang ke orang bisa diatur anak kecil? Yang nggak tahu anak kecil yang ngomong begitu. Itu kelihatan. Si ibu orang berpakaian rapi, salah satu cucunya Pakai kaos kutang. Kenapa aku berbicara begini? Nah, motivasi dasar. Entah kenapa, kalau Pak Jokowi tidak tahu aku, punya rasa memiliki. Punya rasa, aku punya presiden. Tahu nggak? Aku punya presiden. Hei, udah gitu aja. Makanya berbicara. Itu presidenku. Nah, aku bangga. Jadi kalau misalkan berbicara di ruang lingkup jatuh cinta, nah ini cinta pertama. Iya. Aku bangga. Walaupun hidupku melarat sekalipun,
Walaupun aku makan pagi, siang tidak, siang makan, sore tidak. Walaupun aku jungkir balik berdarah-darah untuk cari duit, tapi dengan penuh ketulusan aku tetap bangga punya Presiden Pak Jokowi. Jadi tolak ukur kebanggaanku ini bukan karena keadaan hidupku. Melarat sekalipun aku seumur hidupku sampai mati, aku tetap bangga punya Presiden Pak Jokowi. Jadi bukan karena aku berduit atau tidak, aku makannya enggak peduli. Dan Pak Jokowi ini kayak orang dipelet ya. Ya jujur, ini jujur loh. Buka kacamata lah, biar kelihatan ketulusan. Ya takutnya nggak tulus kan gitu. Ya kan kata orang, tulus atau tidaknya seseorang itu terlihat dari matanya. Oh, makanya kalau lagi ucapin cinta harus tatap-tatapan gitu? Iya, dari situ akan terlihat kesungguhan. Kan dari mata turun ke hati. Kan bisa dirasakan aja gitu. Ya kan, apapun buktinya, yang paling bernilai itu ucapannya. Makanya Indonesia penuh dengan jargon. Maju terus, pantang mundur. Sekali lagi kuucapkan, sekalipun melarat hidupku ini, sekalipun aku makan pagi, siang mikir, makan siang, sore mikir, makan sore, malam mikir, sekalipun aku tidak ada kerjaan, aku tetap bangga punya Presiden Pak Jokowi. Jadi tolak ukur kebanggaanku terhadap Pak Jokowi bukan karena keadaan hidupku. Ya kalau ada bilang kenapa segitunya, karena pelet aja boleh Pak Jokowi udah gitu aja. Biar berbahasa pendek. Iya, bangga aku jadi rakyatnya Pak Jokowi, bangga. Pada saat G20 di Bali, Ya. aku merasakan betapa bahagianya. Ya sudah pastilah ada ini, ada itu secara teknis. Ya, tapi sempurna kan? Gini kalau mau bicarakan tentang kebaikan itu satu, tidak ada satu manusia pun di muka bumi ini yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Allah, bahkan maha sempurna. Sempurna saja manusia ini tidak bisa, apalagi maha. Ya. Tapi untuk melihat itu hal baik atau buruk, dominannya menyenangkan apa dominannya menyusahkan. Menurutku, anggap saja aku ini bodoh yang anggap saja aku orang bodoh yang punya rasa yang tajam. Awam. Kalau bahasa keren orang awam. Kalau bahasa yang komen orang awam. Ya. Tapi yang aku rasakan pada saat datangnya pemimpin dunia, ya mereka sumringah senang. Ya, kapan lagi lihat pemimpin dunia nyangkul? Cuma di G20 kemarin. Nyangkul. Nongkrong di kafe. Ya apa salah aku ngomong begini? Kalau ada orang yang berani menjelekkannya dia, ya silakan. Aku punya hakku untuk menyampaikan kebanggaanku. Nah kadang yang menjelekkan itu mesti didengar dengan dasar punya data, yang bicara kebaikan itu tidak boleh. Enak aja, egois itu. Namanya juga jelek, pasti egois. Ya iya, maksud itu jadilah orang yang jelek benar. Ya maksudnya tuh jadilah orang jelek yang gentle. Iya, orang jelek yang gentle. Sudahlah menjelekkan, tidak boleh pula orang berbicara benar.
Terus kalau misalkan, pokoknya kalau aku berbicara begini pasti tuh nanti kalau yang nggak suka Pak Jokowi itu, oh itu tidak bagus sih. Sudah tahu dia menjelekkan, mau dianggap bagus, kalau bukan bodoh apa? Sekali lagi aku tidak bisa berbicara tentang karakter Pak Jokowi. Yang aku tahu tulus dan sederhana, ya udah cukup lah. Kalau sudah tulus sederhana. Ya udah gitu simpel aja. Senang aku kalau bicara Pak Jokowi. 3 kali ku ucapkan ya, sekalipun hidupku susah, makan aku susah, susah juga kerja, tapi aku tetap bangga mempunyai presiden Pak Jokowi. Sekali lagi, bukan karena tolak ukur kehidupanku. Dan aku bersyukur untuk pertama kali aku membicarakan tentang seorang presiden, padahal punya kemampuan melihat itu, merasakan itu. Udah dari Kapan tahu ya? Ya kan sudah hidup lintas zaman. Iya, sekarang aja udah dari zaman milenium, generasi X, Y, Z. Tetap baik kepada yang nggak suka, itu kan susah. Satu lagi apresiasinya itu, Ibu Iriana tuh kayak ibu. Ya, benar-benar punya bapak dan Belum punya ibu. Pokoknya membicarakan Pak Jokowi itu senang, senang banget, bahagia rasanya tuh. Didengar atau tidak yang kubicarakan, tapi panggilan pertama itu kayaknya kalau nggak diomongin lewat sudut pandang ini merasa beban. yang lagian sekarang ini kan kita semua sama-sama bebas berbicara. Ya berbicara tentang kebaikan kok salah. Banyaklah pokoknya Pak Jokowi itu banyaklah yang mengkritik ini, mengkritik itu. Ya, namanya juga anak-anak Pak. Bandel. Saya udah dikasih tahu tetap aja bikin kesal. Ya udah kita berbicara. Kalau Pak Jokowi melihat ini anak ke bapak Ya, ngadu. Tapi Tuh kalau, Pak, tadi diomongin tuh Pak gitu. tapi kalau misalkan tidak ada rasa kedekatan hati, Iya. pasti gugup ngomong, pasti diatur, muter-muter. Ini nih curhatan anak ke bapak, senang punya bapak seperti itu. Udah, itu doang. Nggak usah harus punya ketajaman rasa sih. Jadi anggap saja hati ini seperti senter. Kita berjalan di gelap malam dan hati ini senter. Jadi kelihatan jalan kan karena ada senter. Hati ini adalah senter. Nah kalau hati kita penuh kebencian akan jadi gelap.
Jadi sudahlah berjalan di gelap, hati gelap, nabrak. Nah tapi kalau yang berhati bersih akan terang melihat sesuatu